Yang lebih luar biasanya lagi, untuk tahun 2025, woodball Indonesia juga menjadi cabang olahraga resmi yang masuk dalam SEA Games tahun 2025 nanti di Thailand. Jadi setelah PON, kita akan menuju SEA Games Thailand 2025. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Ingat, jika Anda ingin mengikuti acara ini di media sosial, buka saja akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur sebagai host, senang sekali kembali menjumpai Anda untuk berbincang-bincang mengenai beragam topik, tentu saja dari sudut pandang yang jernih. Pada pekan ini, kita akan berbincang-bincang mengenai olahraga, khususnya mengenai woodball. Sahabat perspektif baru, saat ini cabang olahraga woodball sedang populer di Indonesia. Dan woodball ini baru saja mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Apakah itu olahraga woodball dan apa manfaatnya? Kita akan berbincang-bincang secara khusus dengan Ibu Marulina Dewi yang menjabat sebagai Ketua Umum Woodball Provinsi DKI Jakarta. Salam perspektif Bu Dewi. Salam perspektif, salam olahraga Mas Mansur. Iya, salam olahraga dan sehat selalu. Terima kasih Bu atas kesediaannya datang, karena woodball ini sedang populer, tapi masih ada sebagian masyarakat yang tentu baru pertama kali mendengar kata woodball ini. Nah, sejak kapan sih sebenarnya woodball ini masuk di Indonesia, Bu? Iya, woodball ini masuk di Indonesia sejak tahun 2006. Jadi sebenarnya asalnya dari negara Taiwan, seperti itu. Namun kemudian pada tahun 2006 itu, KONI atau Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia diundang ke Malaysia untuk diperkenalkan terkait olahraga woodball. Lalu sejak itulah KONI merekomendasikan berdirinya Indonesia Woodball Association, atau kita sebut namanya IWBA. Ya, jadi tanggal 1 Oktober 2006, IWBA resmi berdiri untuk menjadi induk organisasi olahraga woodball di Indonesia. Sejak itulah masyarakat Indonesia mulai masif diperkenalkan terkait apa itu olahraga woodball sampai hari ini. Nah, yang jadi momentum juga adalah ketika untuk pertama kalinya woodball dipertandingkan secara nasional di PON ke-21 Aceh Sumut. Ya kan, Bu? Nah, bagaimana respon dari masyarakat daerah ketika woodball ini pertama kali diperkenalkan hingga akhirnya dipertandingkan di PON ke-21? Iya, baik, ini satu kebanggaan tersendiri dari perjuangan kita dari tahun 2006 untuk memperkenalkan olahraga baru woodball. Akhirnya 2024 tercapai mimpi menjadi satu olahraga cabang olahraga resmi di PON di Aceh Sumut kemarin. Jadi dari 44 provinsi itu memang 18 provinsi Mas yang bisa ikut dalam kegiatan PON 2024 Aceh Sumut kemarin. Dan woodball itu mendapat kesempatan untuk bertanding di lapangan pinggir pantai daerah Aceh. Dan ini euforia yang luar biasa, di mana Indonesia memiliki kesempatan memiliki atlet-atlet baru di cabang olahraga woodball. Kebetulan karena saya Ketua IWBA Provinsi DKI Jakarta, kami juga mengirimkan atlet-atlet nasional yang sudah disaring melalui Prapon kemarin, dan Jakarta mendapatkan medali perak pada kegiatan PON kemarin. Dan yang lebih luar biasanya lagi, untuk tahun 2025, woodball Indonesia juga menjadi cabang olahraga resmi yang masuk dalam SEA Games tahun 2025 nanti di Thailand, Mas. Jadi setelah PON, kita akan menuju SEA Games Thailand 2025. Nah, Bu Dewi, mungkin masih ada sebagian pemirsa YouTube Perspektif Baru ini yang masih penasaran bagaimana sih bentuk sebenarnya olahraga woodball ini. Bisa dijelaskan singkat, Bu? Iya, baik. Dari namanya woodball, berarti wood dari kata kayu, lalu kemudian ballnya itu bola. Jadi ini olahraga yang materialnya itu dari perangkat kayu. Kita menggunakan 3 item. Yang pertama adalah tongkat, tongkatnya dari kayu, lalu kemudian bola, bolanya juga dari kayu, lalu kemudian gate atau gawang. Nah, memainkan olahraga woodball ini adalah dengan cara memasukkan bolanya ke gawang atau ke gate. Ukuran gate-nya itu sebesar ukuran lebih besar lebih sedikit daripada si bola. Jadi kalau
mudah untuk membayangkannya adalah seperti memainkan permainan golf. Tetapi kalau golf dimasukkan ke dalam lubang, kalau si woodball ini dimasukkan ke dalam gap. Seperti itu. Dan untuk memberikan penilaian terhadap olahraga woodball ini adalah memasukkan pukulan terdikit ya atau terkecil untuk masuk ke dalam gapnya. Nah, yang menarik juga, ini kan woodball ini dari Taiwan, terus baru masuk ke Indonesia tahun 2006, tapi sekarang sudah banyak sekali penggemarnya dan populer. Nah, apa sih daya tariknya sehingga banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia? Ya, ini satu olahraga yang bisa dilaksanakan oleh berbagai umur, cabang olahraga yang sebenarnya murah dan juga meriah. Kenapa? Karena sambil olahraga kita bisa kumpul-kumpul dan ngobrol-ngobrol ya dengan lawan main kita. Woodball ini bisa digunakan lapangannya tidak hanya di lapangan rumput, tetapi bisa di lapangan pasir ya, dan bisa juga di rumput yang tidak harus dengan rumput yang harus spesifikasi rumputnya seperti A, B, C gitu. Bahkan kalau ada akar-akar pohon pun itu menjadi challenging tersendiri di olahraga ini. Bagaimana seorang atlet atau pemain woodball harus bisa memasukkan bola ke dalam gate ya, tetapi harus melewati akar-akar pohon. Jadi kita tidak perlu merubah situasi lapangan hanya untuk menjadi lapangan woodball. Itu bisa dikondisikan di taman-taman kota, di public space, di pinggir-pinggir pantai, bahkan di kantor sekalipun dengan rumput dari plastik itu pun bisa. Seperti itu. Artinya lapangan ini bisa diterapkan di berbagai media atau kondisi. Nah, ini sesuatu yang menarik. Dan lagi pula dengan kondisi lapangan yang bisa diterapkan di mana saja, ini menjadi murah. Dan saat ini woodball di Jakarta kita belum menerapkan pembiayaan apapun kepada masyarakat. Jadi ada 5 lapangan woodball di Jakarta yang tersebar di 5 wilayah kota. Itu masyarakat bisa hadir dan kemudian berlatih woodball secara gratis. Ini yang menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat untuk mengenal woodball. Oke, tadi telah dijelaskan oleh Ibu Dewi mengenai olahraga woodball ini bisa dimainkan di berbagai macam lapangan. Bisa lapangan rumput, pasir, maupun di dalam ruangan. Nah, apakah ada ukuran baku, Bu, untuk luas lapangan dan mengenai peralatannya, mengenai tadi sticknya woodball dan juga bola woodballnya? Iya. Lapangan ini kalau kita ikuti lomba internasional, apalagi nanti mau SEA Games ya, memang ada ukuran baku. Minimal harus 12 jenis lapangan yang ada di dalamnya, atau kita sebut 12 fairway. Tetapi akan dimainkan 2 kali, artinya 24. Nah, itu bisa memakan ukuran dari 3.000 meter sampai 7.000 meter, Mas. Lalu peralatan yang diperlukan untuk memainkan woodball ini adalah bola dari kayu seperti yang saya sampaikan di awal dengan ukuran 9,5 cm dan beratnya itu 350 gram. Dan juga menggunakan alat pemukul dari kayu juga seperti ada di gambar background saya nih. Panjangnya 90 cm dengan ujung pemukulnya itu berbentuk kayak botol. Nah, bagian ini semua bahannya dari kayu. Lalu kemudian yang ketiga adalah gate atau semacam gawang kecil yang ukurannya hanya lebih besar daripada si bola. Tadi bolanya diameter 9,5 meter. Berarti si gate ini ya mungkin sekitar 11 cm. Nah, Bu Dewi, ketika kita bicara olahraga, pasti kita akan bicara mengenai manfaat dari kita melakukan aktivitas tersebut. Nah, apa manfaat khusus dari kalau kita melakukan olahraga woodball ini dibandingkan dengan olahraga-olahraga lainnya? Ya, Mas Mansur, ini olahraga woodball adalah olahraga kreasi dan prestasi. Jadi selain kita healing dengan berolahraga, artinya berkreasi atau bisa melepaskan stres dan penat, juga bisa mendapatkan prestasi. Manfaatnya banyak sekali. Meningkatkan konsentrasi dan fokus, karena harus bisa memasukkan bola ya dengan 350 gram tadi ke gate yang kecil. Dan jaraknya itu ada jarak yang terpanjang di antara 12 fairway atau 12 lapangan tadi. Ada yang panjangnya sampai 100 meter. Artinya dengan fokus yang luar biasa harus mampu memasukkan bola ke dalam gate yang kecil. Lalu kemudian melatih koordinasi dan keseimbangan. Itu manfaat yang didapat dari olahraga ini. Dan fisik, kesehatan fisik pada saat kita memainkan olahraga ini. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah kreasi
dan prestasi. Artinya olahraga ini mampu meredakan stres atau memberikan hiburan juga bagi para pemainnya. Dan sambil bermain, kadang-kadang kita berdiskusi dengan lawan main atau bahkan berkumpul dengan teman-teman, ini meningkatkan kemampuan sosial kita. Karena woodball ini ada yang dalam bentuk single, lalu kemudian ganda, lalu dimainkan juga dalam bentuk grup. Itu 4 sampai 6 pemain. Nah, artinya dimainkan dalam kelompok yang mendorong interaksi sosial dan mempererat hubungan antar pemain. Ini unik sekali. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan strategis dan perencanaan, karena dia harus punya trik dan strategi supaya bisa memenangkan permainan woodball ini. Dari sekian banyak manfaat yang kita bisa peroleh ini, nah biaya untuk kita berolahraga woodball ini, murahnya itu segimana, Bu? Mohon maaf, kalau lari ya mungkin cuma modal sepatu, kita bisa langsung lari. Nah, kalau woodball ini kalau dinilai secara rupiah, berapa yang harus keluar kalau kita ingin berolahraga ini? Iya, woodball ini mungkin kalau modal itu adalah pertama kali ya. Pertama kali saja sudah cukup. Karena alat-alat yang dimiliki itu biasanya hampir long lifetime atau satu kali aja beli cukup. Contoh tongkat ya atau mallet, ini terbuat dari kayu, harganya itu sekitar 250 sampai 700.000. Tergantung dari kualitas dan juga produk. Kalau yang sekarang kita kondisikan adalah kita menggait atau menggandeng UMKM di Indonesia untuk bisa memproduksi alat-alat woodball ini supaya harganya lebih murah, sehingga kita tidak beli dari Taiwan atau dari luar. Lalu kemudian bola juga harganya sekitar segitu. Nah, satu orang itu cukup memiliki satu mallet dan satu bola saja. Nah, untuk bermain di lapangan-lapangan woodball yang disediakan di Jakarta, karena saya ketua Pemprov IWBA, makanya saya mempromosikan lokasi woodball di Jakarta, itu semuanya gratis. Jadi silahkan datang hanya dengan membeli alat. Bahkan pun Mas, kalau ada masyarakat yang masih belum memiliki alat woodball, tapi hanya ingin mengenal lebih dahulu olahraganya, pengurus-pengurus di lokasi-lokasi lapangan woodball itu akan meminjamkan secara free. Nah, selain di itu, kita juga memperkenalkan olahraga woodball ini ke sekolah-sekolah tanpa biaya juga. Nah, Bu Dewi, woodball ini sudah ada di berapa provinsi? Kan kalau Bu Dewi kan pengurus ketua umum woodball Provinsi DKI. Nah, di seluruh Indonesia ada berapa provinsi yang sudah punya pengurus? Ya, ada 17 provinsi yang sudah memiliki pengurus provinsinya. Nah, kalau untuk Kota Jakarta, selain memiliki pengurus provinsi, kami juga memiliki 5 provinsi kota dan 1 provinsi kabupaten Pulau Seribu. Nah, berapa Bu total jumlah atlet yang sekarang terdata di Indonesia Woodball Association? Ya, untuk woodball di Indonesia, saya perlu dapat data clear ya dari IWB Pusat, yaitu Bapak Aang Sunaji, terkait jumlahnya. Namun kalau untuk woodball, atlet nasional woodball di DKI Jakarta, kami ada 10 atlet kader, lalu kemudian yang berhasil kemarin berangkat ke Aceh Sumut adalah 6. Dan yang memenangkan medali perak untuk Kota Jakarta itu melalui atlet Komang, yaitu 1 orang. Nah, namun jumlah pemain woodball yang ada di Jakarta itu jumlahnya ratusan atau ribuan. Kenapa? Karena kita sudah melakukan ini di berbagai kota. Contoh 2024, kami melakukan turnamen per wilayah kota. Jadi ada 5 kali turnamen yang kami lakukan. Itu dihadiri sekitar 200 orang sampai 400 orang per titik per wilayah kota. Dengan pangsa umur yang berbeda-beda. Anak sekolah, lalu kemudian umum, dan juga U50. Kalau U50 ini isinya adalah para pemain woodball dengan umur di atas 50 tahun. Rata-rata mereka-mereka atau beliau-beliau adalah yang sudah senior dan sudah pensiunan, sehingga ingin punya komunitas tersendiri di bidang olahraga dan woodball menjadi pilihan. Bu Dewi, pada akhir tahun lalu, cabang olahraga woodball kita berhasil mengharumkan nama Indonesia. Di kancah Piala Dunia Woodball yang digelar Oktober di Cina, tim Indonesia berhasil meraih 3 emas di Piala Dunia Woodball. Nah, bagaimana sih Bu ceritanya olahraga woodball yang baru pertama kali digelar di PON ke-21 berhasil langsung mendapatkan emas di Piala Dunia Woodball? Ini suatu prestasi yang membanggakan, mengharumkan nama Indonesia. Iya, puji syukur ya bahwa woodball ini dengan newbie selaku cabang olahraga mampu membawa nama Indonesia di kancah internasional.
di Oktober lalu di Shanghai, Cina. Ya, ini satu perjuangan dan konsistensi bagi para pengurus, pelatih, asisten pelatih, dan juga para atlet untuk mempersiapkan diri. Jadi caranya adalah kami melakukan seleksi nasional untuk atlet terlebih dahulu saat itu, lalu kemudian melakukan penyaringan untuk pelatih dan asisten pelatih. Setelah dapat, kita melakukan konsinyir untuk pelatihan khusus para atlet ini dalam rangka menghadapi woodball, menghadapi PON, dan juga menghadapi turnamen-turnamen internasional. Sehingga atlet-atlet yang sudah dikonsinyirkan dan dilatih secara khusus dengan waktu tertentu, sekitar 3 bulan konsinyir, itu bisa mempersiapkan diri secara matang, baik mental, fisik, dan strategi pada saat kita mulai menghadapi pertandingan internasional. Ya, dukungan dari IWBA Pusat dan juga dukungan dari teman-teman dari KONI, ini merupakan dukungan yang menjadi support system yang baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan pada saat kita melakukan pelatihan dan juga pematangan atlet itu berkesinambungan dan menjadi sinergi yang baik. Bu, atlet itu bukan atlet naturalisasi kan yang meraih emas di Piala Dunia? Kalau untuk atlet football masih murni Indonesia ya. Karena saat ini bahkan pelatihnya pun masih Indonesia murni. Kalau yang ada di football. Contoh di Jakarta mungkin naturalisasinya adalah perpindahan antara provinsi saja. Ya, jikalau domisilinya pindah atau kemudian pelatihannya pindah, tetapi bukan dari luar, Mas. Oke. Nah, tahun ini 2025 kita akan menghadapi event besar yaitu SEA Games 2025. Nah, bagaimana persiapan woodball Indonesia untuk bisa mengharumkan nama atau meraih emas di SEA Games 2025? Ya, untuk menyambut SEA Games 2025, kami mematangkan diri bersama IWBA Nasional. Jadi nanti tanggal 16 sampai 17 Januari, seluruh pengurus provinsi di Indonesia akan berkumpul di Megamendung, kemudian melakukan kesiapan, yaitu persiapan untuk seleknas, yaitu seleksi nasional bagi para atlet, bagi para pelatih, bagi para asisten pelatih, yang akan rencananya diselenggarakan pada bulan Februari. Lalu setelah itu, kami juga akan melakukan 5 event internasional yang bertahap seperti ini, yang puncaknya itu menjadi semacam uji coba laga bagi para atlet yang terpilih untuk masuk ke area SEA Games. Nah, setelah selesai seleknas, atlet-atlet ini nanti akan istilahnya dikoskan atau dikonsinyirkan di tempat tertentu yang tempatnya mungkin belum bisa saya sampaikan karena rakernya itu masih tanggal 16 sampai 17 Januari nanti. Dan mereka nanti akan mendapat pelatihan khusus dan juga mendapat semacam makanannya pun, gizinya, dan juga mental psikologinya itu nanti kita akan kelola di masa pelatihan sehingga siap untuk menghadapi SEA Games di tahun 2025 yang rencananya bulan Oktober di Thailand. Bu Dewi, berapa emas yang akan diperebutkan untuk football di SEA Games 2025 ini? Kalau PON kan 7 emas. Nah, kalau di SEA Games ini berapa emas yang akan dipertandingkan? Dari SEA Games ini kita ada 6 nomor yang dipertandingkan dan kita targetnya 6-6-nya ini mendapat emas. Mantul sekali. Nah, terakhir nih Bu, karena ini olahraga baru dan juga punya prospek yang bagus. Nah, bagaimana jika seseorang berminat untuk menjadi atlet football profesional? Ya, kalau bulu tangkis contohnya ya, kita bisa masuk klub misalnya PB Tangkas atau PB Jarum. Nah, kalau football ini bagaimana Bu untuk menjadi atlet profesional? Ya, itu hal yang sama seperti kita melakukan olahraga-olahraga lainnya. Teman-teman bisa lebih dulu mengenal football ya. Bisa hubungi Instagram yang ada, baik IWBA Pusat ataupun IWBA DKI atau IWBA yang di provinsi-provinsi semuanya memiliki media sosial. Lalu kemudian bisa hadir ke lapangan-lapangan latih terlebih dahulu. Lalu kemudian kalau memang benar-benar ingin menjadi atlet, pastinya tidak bukan adalah berlatih non-stop, bertekun, dan memelihara kesehatan. Supaya bisa mampu lolos dalam seleksi atlet. Karena menjadi atlet itu perlu mengikuti banyak proses dan perlu sampai lolos dalam seleknasnya. Oke, terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya mengenai football Indonesia. Dan sebagai penutup,
kepada pemirsa, jika Anda memang tertarik untuk menjadi atlet football, silakan ikuti media sosial dari pengurus football di Indonesia maupun Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.